Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Ibnu Samura. Nama beliau ini terangkat paling tidak apa ya? Ya soal keberadaan Ubaidillah, terutama soal apa ya? Ujung-ujungnya soal klaim dari Pak Alwi bahwa Ubaidillah itu pindah dan meninggal di Yaman. Padahal dalam berbagai macam kitab tidak ada hal semacam itu. Dan ini bisa dibilang ada dialog antara Said Qori dengan mungkin ini seorang gus atau seorang kiai. Dan saya yakin ini sepertinya kiai pondok. Ya kiai yang masih terdoktrin. Padahal udah gamblang dan jelas bahwa hujahnya dia tuh patah. Mungkin orang sekelas Gus Najih, Buya Yahya, dan lain sebagainya yang pro Ba'alwi nggak bisa kok membantah hal ini kok. Harusnya kalau mereka benar-benar tidak bisa membantah atau menyajikan data, harusnya taslim dengan Kiai Imad, dengan Said Qori. Kalau kita menonton video ini ya agak panjang gitu loh dialog ini, tapi orang akan paham sebenarnya yang benar yang mana gitu loh, yang lengkap yang mana, yang kredibel yang mana. Sudah terang benderang. Pokoknya kalau Anda masih meyakini Ba'alwi itu turunannya Kanjeng Nabi Muhammad, Anda nonton ini deh. Nanti Anda akan tahu gitu loh, bahwa selama ini yang diyakini mereka dengan berbagai macam cerita itu akan terpatahkan. Dan ini juga agak mengherankan bagi yang biasanya menonton atau mendengar obrolannya Said Qori, kan kadang dia itu kan wah menyala-nyala, mudah terpancing emosi. Nah, makanya saya bilang Said Qori ini jika dia ini mampu mengerem emosinya, maka akan beda ceritanya gitu loh. Hikmah yang dia katakan dari dia belajar ilmu dan meneliti itu akan jadi gitu. Yang namanya dialog debat ya pasti harusnya bersabar, apalagi ketemu orang yang ngeyel seperti orang ini. Walau udah jelas gamblang masih saja dia itu meyakini egonya bahwa pendapat dia itu benar gitu. Padahal terpatahkan dan dia tidak punya data hal itu. Dan itu tadi banyak ulama-ulama besar juga yang bisa dibilang terkenal, atau tepatnya mungkin ulama seleb atau ulama yang banyak dikenal orang. Itu beda dengan ulama yang besar, betulan itu beda gitu. Orang mengira itu ulama jika akses di medsos pasti ulama yang hebat. Tidak. Banyak ulama hebat itu yang tidak kenal medsos. Banyak ulama hebat itu yang tidak ingin terjun ke medsos. Banyak. Karena apa, selama ini pemikiran orang itu kan saat membuka HP, buka internet, disajikan ulama ini. Padahal di sana kan juga banyak. Ada Kiai Imaduddin juga awalnya juga belum keluar. Ada Said Qori banyak, ya Abdul Ghalib, Gus Hasan banyak. Itu baru sedikit loh, masih banyak lagi. Orang-orang yang sebenarnya pro di tesis nasab ini belum pada muncul. Masih banyak gitu loh, masih pada menyembunyikan kemampuannya. Melawan hujah dari Kiai Imaduddin, Said Qori, Kiai Abdul Ghalib, Gus Hasan saja. Mereka kelabakan, Gus Abbas, Kiai Aceng, dan lain sebagainya. Mereka udah kelabakan, apalagi misalkan orang-orang yang banyak bersembunyi itu muncul, mengeluarkan kemampuannya. Dengan hanya beberapa orang itu sudah membuat mereka kalang kabut. Yang muda juga seperti Gus Aziz Jajuli, tambah lagi yang agak sepuh lagi seperti Geser Rahmat dan lain sebagainya, banyak lah gitu loh. Ada Dr. Manasem Ali, Ihya, itu baru seperti itu. Jangan ngira itu orang misalkan seperti Gus Bah, ya kan? Tidak ada orang semacam seperti Gus Bah, masih ada. Cuman juga pada belum muncul, masih ada. Dan mereka lebih banyak menghindari dari publikasi, itu masih ada. Ya repotnya itu tadi, seperti orang semacam Gus Bah saja masih menjaga sikap antara ini dan itu, masih berusaha di tengah gitu loh. Kalau seperti Gus Muafik gitu kan, udah jelas. Kiai Marzuki Mustamar udah jelas. Banyak kok gitu loh. Kiai Said juga udah jelas. Banyak sekali sebenarnya. Dan yang belum keluar tuh masih banyak. Masih banyak. Gak usah lama-lama, ini dia obrolan dari Said Qori dengan mungkin ini seorang Kiai Tegus. Jelas dari kata-kata gayanya itu ya. Tapi itu tadi, doktrin memang susah lepas. Doktrin itu bisa lepas jika mengakui bahwa dirinya itu memang nggak sempurna, bahwa dirinya itu memang masih banyak kekurangan, bahwa dirinya ini yang mungkin merasa meyakini ini benar, ternyata belum genap, belum lengkap. Dan harus apa? Harusnya taslim, harusnya. Ini dia obrolannya Said Qori dengan seorang kiai. Ini kiai ini ya, kiai yang kayaknya udah kena doktrin. Ini dia.
Ta'liq itu maknanya apa, Mas? Ta'liq itu berawal dari kalimat allaqa yu'alliqu ta'liqan. Iya, ta'liqan itu syuruhat bukan? Syuruhat atau bukan? Iya, ta'liq itu syuruhat alal hamis bukan? Loh, ta'liq itu bisa masuk ke matan, bisa masuk qad yadkhulu ilal matni wa qad yadkhulu ilal hawashi wa qad Mana dalil? Mana dalil? Mana keterangan? Mana keterangan yang menunjukkan bahwa syuruhat itu daripada ta'liq menunjukkan bahwa itu bisa dari muallif, musannif atau bisa dari selainnya. Jadi kalau bisa dari selainnya, yang umum terjadi daripada ta'liq itu daripada musannif atau yang bukan musannif secara am, secara uruf. Waalaikumsalam. Sebentar. Ayo. Bang, pindahin aja mobil, Bang. Mana panjangnya? Nih, maaf. Saya lagi diskusi. Ayo, Bang, jangan diam. Masih nelpon itu Tengku. Oh iya. Apa yang mau saya jawab apa? Kan sudah wadih, sudah jelas bahwa at-ta'liq itu qad yadkhulu ilal matni wa qad yadkhulu ilal syuruh wa qad yadkhulu ilal hawashi. Yang saya tanya, aduh. Yang saya tanya, perkataan ta'liq itu adalah perkataan matan, perkataan sahibul tasnif atau perkataan muhakkik, tulisan muhakkik. Lah, beginilah metode seorang ulama ketika mengarang suatu kitab itu bervarian, macam-macam. Ada kalanya beliau itu mengarang kitab dengan cara menampilkan al-mutun, kemudian mutun itu sama beliau dikasih yang namanya ta'liq, seperti yang dilakukan oleh Samarqandi. Yang mentaklik itu musannifnya. Iya, berarti Samarqandi yang mentaklik itu. Ya. Betul. Jadi di situ Samarqandi memberikan ta'liq atau memberikan tambahan keterangan bahwa beliau menjumpai ada sumber al-muhaqqiqun menyatakan demikian. Lucunya orang ini ya, kayak iya. Nggak apa-apa teman-teman. Nah sekarang mana bukti kalau dhabit yang kamu katakan itu termaktub dalam kitab apa bahwa hamis itu mutlak punya musannif? Ayo. Ya harus ada datanya dong ketika kamu mengitlak itu. Masa nggak ada datanya? Coba tunjukkan. Kamu mengambil dhabitnya dari mana? Coba. Loh, ya apa sih? Banyak itu kitab-kitab ya mana? Coba sebutkan. Yang ditulis ulang oleh para ulama. Kemudian ditambahi yang namanya ta'liq. Banyak itu kitab-kitab seperti itu. Contoh seperti Ta'liqul Allamah kaza tentang sarah tentang daripada matan Safinatun Najah. Ada itu, silakan, banyak itu. Iya, Mas, dengerin dulu, Mas. Ya, secara pengetahuan yang saya dapatkan, ya, syuruhat alal hamis itu catatan pinggir. Nah, catatan pinggir itu mengadopsi dari orang yang muhakkik, yang mentaklik, bukan dari sahibul tasnif. Kalau sahibul tasnif, dia tidak kalau dia mau menunjukkan di situ perkataan dia, ya, di situ sebagaimana dari matan-matan lain, ya, itu murni perkataan dia. Dengan cara apa? Dia berkata di situ dengan kalimat qala al-muhakkik. Sudah selesai. Nggak perlu kata-kata kultu. Nah, kalau kamu mengatakan kultu itu bahasa musannif, ya kan? Ya, silahkan tunjukkan kalimat syuruhat alal hamis yang diartikan hasil tulisan daripada musannif. Berarti gini loh. Berarti perkataan syuruhat alal hamis itu adalah matan daripada musannif. Gitu. Mana, di mana, kita mana? Coba tunjukin biar adil. Sampean ini muter-muter dari tadi, Pak. Coba sampean pahami maksud saya.
Yang saya Maksud berharap. saya itu simple. Saya ngomong ini simple. Bahwasanya terkadang ulama Terkadang kan? menulis suatu. Terkadang kan. Loh, saya Terkadang kan? ngomong diputus. Siapa sih? Aduh, ya terus ngomong. Sampean pernah nggak membaca syarah Tohawiyah? Nggak pernah sampean. Coba baca. Berapa banyak ulama yang Ada, mentaklik kamu download matan apa daripada Tohawiyah? Tohawiyah? Kamu download apa bukan? Kau lari ke Tahawiyah, tenang aja dulu. Kamu punya kitab download semua. Kalau saya kitabnya ada. Sampean sekarang buka di Google, nama kitabnya adalah At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah ala Matni. Coba Iya, udah. Alamatni itu berarti yang taklik sepada matan itu at-Tahawiynya sendiri atau orang lain? Ya bukan. Orang Maksudnya lain bukan gitu loh. Orang lain kan? Iya, Iya, bukan at-Tahawi kan? betul. Nah, itu kan udah jelas berarti matan at-Tahawi ditaklik oleh orang lain kan? Betul. Ya. Nah, itu tadi Samarkandi berarti kultu itu taklik ala matni kan? Berarti orang lain kan, bukan Samarkandi. Samarkandi lah ya kan saya sudah menyampaikan dari awal bahwa Samarkandi itu mentaklik. Tadi kamu bilang mentaklik kitab at-Tahawi bukan Imam Tahawinya sendiri yang mentaklik, tapi orang lain kan? Lah iya betul. Oke, dengerin teman-teman, muter-muter nggak nih? Sekarang Samarkandi, di dalam kitab Samarkandi itu ada kultu. Kultu itu taklikat kan? Iya kan? Iya itu taklik Nah, benar. taklikat itu punya Samarkandi apa punya orang lain? Di situ Imam Samarkandi mentaklik. Maksud Kok tadi kamu lain lagi? Tadi contohnya di dalam at-Tahawi taklikat ala matni at-Tahawiyah. Itu menunjukkan makna bahwa taklik itu bukan karya Tahawi, betul kan? Iya benar. Nah, sementara di sini ta'alik atau suruhat al-Hamis berarti kan bukan karyanya Imam Samarkandi, orang lain. Gimana sih? Loh, kan sudah dijelaskan sama saya. Itu ada taklik tambahan dari Imam Samarkandi. Masa tidak paham dengan Kamu kalimat tahunya ini? dari mana? Dari mana kamu tahunya itu taklik dari Imam Samarkandi, sementara di dalam tahqiq dituliskan syuruhat alal Hamis. Mana syuruhat alal Hamis itu bukan karyanya Samarkandi, orang lain yang menulis dari naskahnya Samarkandi ditambahkan kultub dalam pendapatnya muhakkik, bukan perkataannya Samarkandi. Gimana sih? Lucu nih orang lama-lama nih. Ya, tapi seru. Sampean pahami dulu itu kalimatnya. Aduh. Jadi gini loh, saya jelaskan ya, masalah Tohawiyah. Dengarkan, tapi jangan dipotong Nggak usah omongan lagi saya. ketahui ya. Sampean dengarkan. Itu cuma contoh aja. Nggak usah penjelasan. Lah iya, itu saya menjelaskan Oke, kepada oke. Anda. Oke, Anda tadi kan minta udah. data kepada saya. Jadi Mana terlalu- taklik yang bisa masuk ke matan? Mana taklik Udah. yang bisa masuk ke syuruh? Mana Udah, taklik coba. yang bisa masuk ke Udah, hawasi? udah. Saya kasih tahu bahwasanya Udah, akidah saya kasih Tohawiyah, buat kamu udah itu. matanya itu ada yang ngasih taklik gitu loh. Ya udah, nah puter-puter. Dan sekarang di sini kita buktikan bahwa perkataan, oke, berarti perkataan Samarkandi bohong nih, ya, ya, kita buktikan nih. Di situ qalal muhakkikuna bihadzal fan min ahli Yaman wa Hadramaut kal Imam Ibnu Samurah, ya. Coba cek, ada nggak di kitab Imam Ibnu Samurah menjelaskan keluar sejarah Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Ayo buka. Waduh, ya kalau itu pertanyaannya, Ibnu Samurah itu kitab yang mana? Nggak mungkin ngarang cuma satu kitab. Saya harus sinau lagi kitab-kitabnya. Oke. Intinya, saya ngasih tahu ya ke sampean, saya ini kadung percaya kepada Imam Samarkandi. Saya kadung percaya kepada buku yang diabsahkan, yang dikeluarkan oleh Robito. Kalau sampean menyuruh saya untuk mencari Imam Samarkandi, mengambil dari mana? Mengambil dari kitab mana? Waduh, ya itu terlalu banyak, terlalu lama kalau menurut saya. Sekarang Sampean gini, saja Mas, kalau saya Mas, suruh Mas, untuk begitu, sampean nggak Mas, mungkin mau kan? Mas, dengerin dulu ya, ya. Imam Samarkandi di dalam fan masalah ini, masalah sejarah, itu hanya menulis satu kitab yang namanya Tabaqat Fuqahaul Yaman, karya Imam Ibnu Samurah.
Tidak ada kitab lain. Bahkan dari klan Ba'alawi sendiri itu mengatakan bahwa ya tukilan mereka itu dari Imam Ibnu Samurah yang namanya kitabnya adalah Tabaqat Fuqahaul Yaman. Kok Anda malah memutarbalikkan? Itu lucu nih. Ayo. Ayo. Nih, buktinya nih. Ya. Alamak. Ya tinggal buktikan saja kitab tarikhnya Imam Ibnu Samurah. Lagi besok belum selesai. Itu Besok. namanya Fuqahaul Tabaqat Fuqahaul Yaman. Di dalam kitab Tabaqat Fuqahaul Yaman tidak ada sama sekali menuliskan sejarah Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, nggak ada. Terus kita terus apa lagi? Dengan apa yang disampaikan, taklik yang disampaikan oleh Imam Samarkandi, saya tentu lebih percaya kepada Imam Samarkandi Buktikan daripada kalau kepada percaya Anda. toh itu nggak ada bukti, gimana? Teliti dulu. Berarti itu bukan perkataan Samarkandi, itu perkataan orang lain yang menukil daripada orang-orang yang ada di zamannya, gitu loh. Sekarang kita lihat kitab Imam Ibnu Samurah. Kitab di kitabnya Imam Samarkandi, di kitabnya Imam Samarkandi itu yang berjudul Tuhfatut Thalib. Iya, di situ kan menuliskan bahwa taklikat berkata Imam Muhakkik, orang Muhakkik di situ seperti Imam Ibnu Samurah. Karya Imam Ibnu Samurah hanya satu, namanya Tabaqat Fuqahaul Yaman terkait masalah tarikh. Nggak ada lain. Ya tinggal verifikasi Ya, aja. Nggak secara salah. tidak langsung kan Anda kan secara tidak langsung Anda meragukan daripada kualitasnya Imam Samarkandi. Ya wajib diragukan kok, nggak sesuai dengan datanya, gimana sih? Nah, disinilah perbedaan kita. Kalau Loh, kok saya perbedaan bicara? di Basul Ini bukan Masail, perbedaan. Gini. kitab Basul Masail di pondok-pondok itu kalau sudah ulama tersebut athiqah, masuk ke ulama-ulama yang muwathiqin, bahwasanya kami diajarkan untuk taslim. Kalau Anda kan tidak, Imam Samarkandi saja sama Anda diragukan. Di mana aturan itu? Di mana di aturan itu seperti itu mana? Di mana kaidahnya? Di mana? Di mana kaidah orang suruh taslim? Di mana? Kamu buka aja di kitab apa namanya I'anatul Talibin. Di situ orang tidak boleh menukil ya kepada suatu kitab yang tidak mutabar. Imam Ibnu Sirin. Anda mungkin lupa dengan perkataan Al-Imam Ibnu Sirin. Beliau berkata bahwasanya hadzal ilm inna hadzal ilma ladinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Nah, Mau itu saya jelas. terjemahkan? Mana sanadnya? Sedangkan Ibnu Samurah ya dikata di kitab di kitab tadi Samarkandi itu adanya di abad ke-10. Oke? Oke. Sementara Ibnu Samurah adanya di abad ke-5 ke-6. Dari mana Samarkandi menunjukkan sanadnya sampai ke abad ke-6? Ketika kita cross check di kitab Ibnu Samurah tidak ada kebenaran cerita itu. Lalu apa yang membuat kita percaya bahwa itu takliknya Imam Ibnu Samurah? Kalau bukan kejahatan orang yang menambah-nambahkan. Pak, begini ya, dengarkan ya. Kalau masalah tanggal atau tahun kelahiran seorang ulama mutaqaddimin, Saya nggak bicara tahun kelahiran. dulu, yang saya bicarakan, Anda tadi mengatakan isi kitab perbedaan Imam Ibnu dengan tahun Samurah Imam Samurah. tidak memverifikasi keluarga daripada Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Nggak ada. Mana buktinya? Kalau ada, coba cek. Gitu loh. Kalau orang dipaksa percaya, ya kamu lucu. Masa Oke. percaya gitu aja, kira lucu kamu ini. Itu Habib Ya, saya bicara atau belum? Iya, bagaimana kamu bisa percaya sesuatu yang nggak ada, gitu loh. Lah, kan tadi saya sudah sampaikan, jangan dipotong omongan saya. Al-Imam Ibnu Sirin, beliau berkata bahwasanya inna hadzal ilma, bukan ilmu. Paham ya? Inna hadzal ilma. Ini musyar ilaih. Adapun hadza itu adalah isim isyarah. Bahwasanya ilmu agama ini adalah bagian daripada urusan terpenting dalam agama.
inna hadzal ilma ladinun, maka fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka kamu itu harus pintar-pintar memilih, harus pintar-pintar memilih, mencari guru. Kepada siapa kamu mengambil? Tunggu dulu saya ngomong. Waduh, Udah ya, jangan terlalu panjang. Kita disuruh pintar-pintar mengambil kan? Berarti kita mengambil dari Imam Ibnu Samurah nih, kita udah pintar nih, biar pintar nih. Begitu kita lihat daripada kitab Ibnu Samurah, ya, tidak ada yang diungkapkan di kitab Samarkandi, berarti kita ambil nggak datanya dia? Katanya suruh pintar-pintar mengambil. Saya mau mengambil data kamu. Kamu bilang ada di Imam Ibnu Samurah dulu. Biar sampean itu nanti enak menanggapinya. Kalau diputus kayak gini gimana saya mau menyampaikan keseluruhan? Dengerin, saya kan lagi bicara nih. Ya, ada kata kamu ada di kitab Imam Ibnu Samurah. Ya, begitu saya cross check, ternyata tidak ada di kitab Imam Ibnu Samurah. Terus bagaimana saya bisa percaya kalau kamu itu siqah? Berarti kamu nggak siqah dong, bohong. Apa alasan saya mengambil riwayat dari kamu? Imam An-Nawawi mengatakan in ja'a bi isnadin sahihin qabilna wa illa tarakna. Apabila seseorang mendatangi kepada kami dengan membawa sanad yang sahih, kami terima, kalau tidak kami tolak. Ya wajar, ketika saya meneliti sanadnya ternyata di Ibnu Samurah tidak ada, berarti khabarnya khabar kadzab. Berarti Imam Samarkandi telah keliru mengambil suatu riwayat. Selesai. Kok muter-muter? Sekarang tugas kamu buktikan di dalam kitab Ibnu Samurah, di dalam kitab Al-Janadi, ada nggak Ubaidillah itu dicantut di situ? Apa sejarahnya? Saya mau berbicara, Pak, tapi jangan saya dipotong. Tanya dijawab dulu. Kamu nggak? Ya ini bukan cuman ngomong banyak pertanyaan. Ya, jawab saya belum selesai yang awal. Makanya jangan dipotong. Kalian ini berikan petunjuk, ajarin dia sebagai moderator supaya dia menjawab kepada masalah. Jangan muter-muter gitu loh. Pak, kita berhadapan berdua saja, diskusi ilmiah di sini. Biar ini diskusi ilmiah, tapi kamu nggak bisa menunjukkan data. Saya tanya nih, gampang banget dong. Kamu ngambil dari kitab Imam Samarkandi, itu pun ada di abad 10 nih, beliau. Ya, terus di situ ada ta'liq. Kata kamu ta'liq itu adalah punya Imam Ibnu Samurah. Oke, saya nggak taslim, tapi biar nggak terlalu lama. Terus saya ingin memverifikasi apakah benar perkataan yang ada di dalam kitab Ibnu Samurah memverifikasi kepada orang yang bernama Ubaidillah bin Amr bin Isa. Ada nggak di situ? Secara saya cek dari semua halaman nggak ada. Terus bagaimana saya bisa percaya? Coba jawab itu. Bagaimana kamu bisa percaya sesuatu yang ketika dituliskan tidak ada datanya? Gitu loh. Ternyata nggak ada. Kan bohong dong. Lucu orang cara diskusi. Ditanya muter-muter jawabnya. Coba belajar jujur dong. Saya menukil perkataan Imam Syafi'i. Di situ dikatakan bahwa mut'ah halal. Kama fi qaulil qadim, fil qaulil qadim. Begitu saya cari, ternyata mut'ah itu haram. Tidak menyatakan halal di qaul qadim, bahkan qaul jadid. Gitu. Apa saya dianggap benar penukilan saya terkait Imam Syafi'i yang mengatakan mut'ah itu halal? Loh, kamu nggak jawab beda sama Oten. Giliran Oten diminta verifikasi data. Giliran saya minta data kebenaran, kamu melengkap sono, melengkap kepercayaan. Kamu ini Oten bukan sih? Aduh, puyeng kita. Kalau menurut saya, Sayyid, ini Mas mendingan tobat sebelum ajal menjemput. Ya, kebenaran ini udah terang benerang, ibarat matahari di siang bolong. Kalau ente tetap mengakui Ba'alwi sebagai duriah Rasul, pertanggungjawabannya berat di yaumil kiamah, benar? Mereka nggak takut. Udahlah, mereka kena tipu. Gimana sih? Ini kita lagi supaya dia nggak kena tipu.
Justru kita lagi sedang memverifikasi. Di dalam kitab Imam Ibnu Samurah, kitab Al-Janadi, tidak pernah menyebutkan keluarga Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Dan tidak ada menyatakan bahwa di situ Ahmad bin Isa pergi ke Yaman. Nggak ada. Lalu kalau dia menyatakan ada, coba buktikan untuk memverifikasi bahwa taklik yang ada di dalam kitab As-Samarqandi itu benar. Kan itu aja, kok repot. Kok larinya kepada percaya? Saya percaya Ibnu Samarqandi lah. Lucu kayak gini, Bang. Ini bukan penelitian namanya. Aduh, ini penelitian. Penelitian itu ini harus ditinjau. Siapapun orangnya. Masa penelitian cukup percaya? Itu keyakinan, bukan penelitian. Itu keyakinan, bukan penelitian. Ini kita masuk dalam konsep penelitian. Penelitian apapun cerita orang yang sikah pun harus ditinjau kebenaran orang yang sikah itu betul enggak omongan dia, gitu loh. Masa omongan orang nggak perlu ditinjau, cukup dengan percaya? Ya nggak jauh beda sama Oten, gitu loh. Setuju, Said. Jadi Said Ghori itu sebenarnya Mas Jamika bukannya benci, itu bentuk kasih sayang, menjelaskan kepada umat Rasulullah bahwa Duriah Rasul yang asli itu bukan. Pak, Anda tidak paham dengan apa yang disampaikan sama Ridwan. Anda kalau paham, Anda tidak akan terpengaruh. Paham nggak? Anda tidak paham dengan apa yang disampaikan Ridwan. Makanya dia dari tadi caranya memutus narasi atau jawaban tanggapan saya. Itu caranya dia. Tak paham sampeyan, Jami. Justru yang nggak paham sampean, dari segi ilmiah aja nih, kemajuan teknologi zaman, dari segi DNA aja Duriah Rasul itu tahu sendiri DNA-nya J1. Dari situ aja udah ketahuan, kenapa memaksakan gitu loh. Dari kitab-kitabnya nasab jelas dia tersambung jauh. Ini pertanggungjawaban Anda itu berat. Gitu loh, dari segi ilmiah, dari segi segala macam. Said Ghori itu menjelaskan bentuk kasih sayang. Enggak, ini bukan kan Duriah Rasul. Ini kan mereka kan udah dikasih kunci surga dari itu para habib-habibnya, udah dikasih kunci surga satu-satu. Walaupun ada kebenaran seperti ini, mereka tidak akan percaya gitu. Tetap mereka percaya dengan habibnya kalau gitu, dulu, dengan kitab-kitabnya. Iya. Kalau dulu bolehlah husnudon, berberi sangka baik, tapi sekarang udah terang benerang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kenyataan tuh udah terang benerang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Tengku dan saudaraku sekalian, sehat selalu. Alhamdulillah. Khair. Hari ini saya entah mimpi apa, saya nggak tahu. Tengku hari ini kok kalem, lembut. Sampai ada satu ustadz tadi itu ada informasi ke saya, sampai malu. Sampai malu sama Tengku. Tengku ini hari ini lembut. Padahal Tengku keras aja saya dukung, apalagi lembut. Ada apa Tengku lembut? Kaget saya hari ini. Doanya abangku. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Kiai Hub, beliau nih apa sampai buat Ustadz tadi itu malu sama beliaunya ini, sama Tengku. Iya, saya juga nguping juga saya tadi. Minta masuk, minta naik nggak dikasih. Nguping juga saya, mau naik nggak dikasih. Oh, nguping ya. Ya, saya dapat informasi tadi. Beliau lembut hari ini, makanya saya mimpi apa hari ini? Kok Tengku lembut? Padahal Tengku keras aja saya tetap. Mungkin tergantung medan kali Kang Mas. Apalagi lembut. Gitu. Oke, terima kasih. Tergantung medan kali. Tengku dan sudah-sudahku sehat selalu ya. Salam hormat buat keluarga, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Jomi, sudah puas belum dengan penjelasannya Tengku Ghori? Apa masih ada unek-unek yang lain?
Ya banyak kalau unek-unek wong semua yang apa yang dia sampaikan itu menurut saya salah semua. Kalau menurut kalian mungkin benar. Kalau menurut sampean salah ya tolong sampean membawa kebenarannya dong. Salah, gitu. Ya, kalau menurut sampean salah ya tolong Bapak itu sampean menunjukkan kebenarannya. Apalagi tentang Minta perkataan bukti Imam sudah Ibnu dikasih Sirin tadi itu. bukti. Dari Tengku minta bukti sampean nggak bisa membawa bukti. Tengku Kori sudah menjabarkan itu loh, segamblang mungkin loh. Anda coba kitabnya ditunjukin kitabnya. Itu. Bahkan sampean sendiri bernarasi Tengku Kori ngambil dari Google nggak boleh, tapi sampean sendiri membuka Google. Kan aneh. Semua yang Anda inginkan udah diturutin loh. Tapi Anda merasa kata Anda belum puas dan tidak mempercayai. Tolong Anda tunjukkan itu yang menurut Anda percayai dan bikin Anda puas. Di mana kitabnya? Mana ilmiahnya secara gamblang gitu, biar berdiskusinya enak gitu loh. Kalau kayak gitu sama aja sampean cuman perlu bukti dari Tengku Kori tapi sampean nggak mau nunjukin bukti sampean, ya nggak bisa berdiskusi seperti itu, Bang Jomi. Nggak fair itu namanya. Kita berdiskusi itu sesuai dengan data masing-masing. Tengku Kori menunjukkan datanya. Kalau faktor hidayah itu urusan Allah. Faktor hidayah itu urusan Allah ya. Bahkan orang tua Nabi pun Allah bukan Allah nggak diberikan hidayah. Saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, diberitahu loh kebenaran itu. Saya pun bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Waduh, calon mertua nih DM saya nih, demi Allah nggak bakalan maafkan, akan diproses dengan hukum katanya. Calon mertua saya nih, Abi Putra. Ya proses aja bilang. Enggak, proses aja bilang proses aja. DM saya, dia udah DM saya. Ntar saya screenshot, saya kirim DM. Terutama si Jan Mutahar itu luar biasa tuh. Ngaku cucu Nabi tapi kelakuannya kayak iblis. Mustafa, ntar gue ketemuin lo, gue gebugin, gue apa segala macam. Waduh, segala macam. Masa cucu Nabi seperti itu? Berarti gini kita mohon maaf, mau dilaporin, luar biasa. Mohon maaf, itu Kang Mustafa, kita kembali ke topik lagi gitu. Berarti gini Kang Jami, kalau Kang Jami tidak bisa menunjukkan bukti ya kan yang diminta oleh Tengku Kori ya kan, otomatis kan berarti Anda itu tidak mau berdiskusi dengan benar. Anda tidak mau melihat kebenaran. Anda hanya mempercayai cinta buta, cinta sebelah mata gitu. Ini harusnya Anda harus itu lebih bijak lagi ya kan. Anda mempercayai sebelah sini yang A, yang B ini menunjukkan kebenaran. Justru itu ini nih punyaku yang aku percayai, kutunjukin juga sama Tengku Kori. Mari kita sandingkan yang mana sebenarnya yang benar. Nah itu namanya diskusi yang bijak gitu. Itu namanya diskusi yang bijak. Tapi kalau Anda tidak menunjukkan ini punyaku, mari Tengku kita tunjukkan mana punya Tengku, mari kita sandingkan. Nah itu baru namanya berdiskusi dengan bijak. Tapi kalau kayak gini sama aja Anda cuman mencari framing, mencari kebenaran sebelah pihak aja gitu. Itu katanya cinta buta gitu. Mohon maaf Bang Jomi, bukannya saya ibaratnya memframing Anda, bukan, saya cuma meluruskan aja biar enak berdiskusinya. Bukan begitu Tengku? Betul. Tengkunya lagi ya. Emang Jamie ini kayak Jomi ini dia udah tahu bahwa dia salah, tapi dia takut diomelin sama Habib. Sebab kalau pulang masih takut dia, masih takut dipersekusi. Iya, masih takut dipersekusi, takut kena gebukan, masih ragu atau ini. Makanya dia nggak mau kalah. Ya gini tapi itu, saya jujur itu, sama iya itu dia, kita mesti ini ya sama Bang Jamik ini di dalam hadis yang paling dalamnya dia juga istilahnya ada keraguan sama nasabah alwi. Iya, dia sekarang cuma udah ragu sama Bang, tapi di dalam hatinya bertanya-tanya ini benar apa enggak ada. Iya. Sebenarnya sebenarnya Bang Jomi ini sudah tahu. Cuman kan gini. Iya, sebenarnya dia ini udah tahu kebenaran sudah diungkap oleh Tengku Kori selama ini. Cuma kan dalam hatinya itu masih ada keraguan di sisi lain gitu. Betul.